untuk acara selanjutnya yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu sambutan oleh Ketua Panitia Acara dan DKM Masjid Al-Akhyar yang akan disampaikan oleh Pak Ustaz Haji Fakhrul Razi Mahmud LC. Kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azim sultanik. Walhamdulillahilladzi arsala sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin wa hadana ila siratil mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammad 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim bil qalbir rahim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadratul kiram wal muhtaram yang saya hormati, yang saya muliakan, di antaranya guru kita Kiai Haji Nahrawi, guru kita Ayahanda Dr. Haji Muhammad Tahir Ma'ruf, Karam wal muhtaram Kiai Haji Nur Ali Ya'qub, juga di antaranya ada akhina fillah Ustaz Ahmad Hamzah Ahmad, dan juga semua yang mohon maaf, semuanya sahabat saya muliakan, semua jamaah dari kuliah subuh Jalan Timur, para orang tua kami semua, guru-guru kami yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, yang diketuai oleh Pamanda Haji Zayani Saidun, juga yang saya hormati, yang saya muliakan, para ketua-ketua masjid dan jamaah dari sekitar Masjid Al-Akhyar, baik itu dari Masjid Istiqomah Al-Ibadah, kemudian dari Baitul Muttaqin, juga dari Mushola An-Nur, Mushola Baitul Naim, Darul Syifa, semua jamaah yang saya muliakan, juga yang saya hormati, yang saya muliakan, orang-orang tua kami, di antaranya Mamanda Haji Ya'qub, Mamanda Haji Syamsuddin Ahmad, Mamanda Haji Zainal Abidin, juga yang saya hormati, yang saya muliakan, para pengurus dari DKM Al-Akhyar, semuanya yang saya tidak sebutkan, semua saya sayangi. Kemudian juga yang saya hormati, yang saya muliakan, penceramah kita akhina fillah Kiai Haji Dr. Ahmadi Rojali El-Jawabi LCMA, dan juga nanti insya Allah ada penceramah satu lagi, guru kita Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Ali Muhammad Syahad, dan semua para jamaah. Saya mohon maaf, saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'adif, rasa sayang saya kepada jamaah semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini menjelang siang, kita dapat berkumpul kembali dalam memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita
kita saat ini di hari yang ke-14, namun tentunya memperingati seorang bashar, seorang manusia yang sangat mulia, manusia yang sangat sederhana, manusia yang tidak pernah kenyang dalam makannya, manusia yang tidak pernah tidur di tempat yang empuk, yang selalu mencontohkan kepada kita, yang mana suri tauladannya kita ikuti sampai saat ini. Manusia membawa rahmat bagi seluruh alam, sehingga dengan ajaran-ajarannya yang tentunya adalah ajaran yang baik, membawa kehidupan ini menjadi lebih baik hingga saat ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa berpanjang kalam, berdirinya saya saat ini di sini tentunya mewakili Ketua DKM Al-Akhyar, juga mewakili segenap pengurus Masjid Al-Akhyar, juga mewakili para jamaah Masjid Al-Akhyar, mewakili panitia Maulid Masjid Al-Akhyar, juga mewakili para donatur-donatur yang ada di sekitar Masjid Al-Akhyar dan di luar Masjid Al-Akhyar. Kami di sini ingin mengucapkan beribu terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Pertama atas kehadiran para jamaah semua, khusus para guru-guru yang sudah hadir pada kesempatan kali ini di Al-Akhyar, yang saat ini yang biasanya kami adakan di waktu subuh, namun kami adakan di waktu setelah subuh. Dan alhamdulillah, saya juga berterima kasih, bersyukur yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada para panitia yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, baik dari pencarian dana, mengumpulkan sampai saat ini terlaksananya. Saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia, juga terima kasih kepada para jamaah yang ada di sekitar Masjid Al-Akhyar yang telah membantu baik dalam materi, tenaga, dan pikiran sehingga terlaksananya acara ini. Dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan mereka yang membantu untuk acara ini, baik dalam mengumpulkan dana dan menyumbangkan sedikit ataupun banyak, dan menyumbangkan tenaga pikirannya, mudah-mudahan Allah berikan mereka pahala yang banyak. Dan juga mudah-mudahan mereka yang sudah berusaha nanti yaumul qiyamah sebagai cinta kepada Rasulullah SAW bersama baginda Rasulullah SAW. Tentunya saya juga untuk jamaah semua yang datang di sini sebagai tamu Rasulullah SAW. Tentunya apa yang kami usahakan, apa yang kami kumpulkan dari donatur-donatur merupakan rasa gembira kami. Mungkin dari donatur yang bersedekah tidak ingin kami sampaikan. Mudah-mudahan ini yang hadir saat ini sebagai tamu undangan yang membantu dalam pelaksanaan acara ini, mudah-mudahan yaumul qiyamah nanti kita bertemu semua bersama baginda Rasulullah SAW. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terakhir mari kita baca surah Al-Fatihah. Dan akan Fatihah ini untuk mewakili muassis Al-Hal dan Masjid dan semua keluarga besar di Al-Akhyar, yang semua juga orang-orang tua kita, mudah-mudahan mereka di sana mendapatkan juzul rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita diberikan bersama mereka dan bersama baginda Rasulullah SAW. Ila hadina al-Fatihah. Dan tak lupa saya juga sama dan terima kasih kepada tamu Al-Akhyar, yaitu akhina fillah Kiai Wafi Muhammad, dan juga Kiai Haji Romli Jawab SMA. Kami semua menyambut para tamu Allah, mudah-mudahan
apa yang kami berikan ini bermanfaat. Dan terakhir, kami mohon maaf dari ucapan kami, mohon maaf dari panitia yang sudah berupaya semaksimal mungkin dalam mempersiapkan acara ini, baik dari penyambutan, penerimaan dan tempat, dan juga mungkin dari buah tangan yang mungkin kurang berkenan. Kami mohon maaf jika kurang berkenan dan lain sebagainya, dan kami mohon maaf juga dari jemaah ada yang tidak mendapatkan bingkisan. Kami mohon maaf sekali lagi, itulah kemampuan kami dan sudah kami usaha semaksimal mungkin. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah khairan kami ucapkan kepada Ustaz Haji Fakhru Razi Muhammad Hansi yang telah menyampaikan sambutannya. Kini tibalah kita pada acara ini, yaitu ceramah agama dan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh dua guru kita. Yang pertama yaitu Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Rajali LCMA, yang kemudian dilanjutkan oleh Al-Habib Ahmad Mujtaba bin Muhammad bin Sahab. Mari kita dengarkan secara seksama ceramah agama tausiah Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Kiai Haji Ahmad Rajali LCMA. Kepada beliau dipersilahkan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah kerame, buah salam yang hadirnya rame, tapi jawab salamnya belum kok. Buah salam, buah pepaya, endah orang ompang aman ini. Buah salam, buah pepaya, nah, begitu kan sedap didengarnya. Mengapa pada menang baik sih? Pertunjangan ada 3 juta sehari, gaji 100 juta sebulan, belum lagi kontrak 50 juta. Kontrak di mana itu 50 juta? Pak, ini ada orang apa ada sih? Pak, begitu Pak, kalau digerokin nyaut. Udah jangan pada ngomong baik, jangan pada mikirin utang, ya. Memang kita anaknya udah pada susah, dibikin susah, apa boleh dipajakin, betul, cuma kentut doang yang mau dipajakin. Buah salam, buah pepaya, yang jawab salamnya kompak, kita doain punya mantu orang kaya. Nah, amin semua ya. Dalam salam tunggu di rumahnya Ustaz Haji Oji. Yang jawab salam sekarang insya Allah murah rezeki. Kita ke Johor begini baik udah dah. Nasi uduk jengkol semur. Enak. Sejejakan kapan nasi uduk cakep? Pak, saya sejejakan 12 Rabiul Awal belum ketemu bini. Kemarin dari Medan balik dari Kalimantan, subuh-subuh di kemarin 12
udah di pasar Minggu, duhanya di Hotel Ramadan, Jumatannya itu di Kembangan, malamnya saya di Lego Tangerang, ya kan? Terus paginya di Ciputat pesantren Madinatul Ilmi, semalam di Kreo. Tahu Kreo Pak? Bulan maornya Korea. Sampai ini pagi saya belum nemuin yang namanya nasi uduk cakep. Lah sejak tiga kapan nasi uduk cakep? Nasi uduk mah enak ya, sedap, betul. Nasi uduk jengkol semua. Nah, ini bener nih, emang ada beli kali ini mah ada. Yang pada duduk mudah-mudahan panjang umur ya Robbal. Uhayyikum bitahiyatas salam, tahiyatan mubarakah, tahiyatas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang jawab salam barusan yang naik motor kreditan. Jadi saya lihat banyak orang motornya pada baru semua. Cuman bunyinya pada dit. Orang ada yang gas. Yang datang maulid pakai motor kreditan, insya Allah kreditnya cepat lunas. Yang di rumahnya mobil berjejer, tapi emang asal awal bulan mikirin cicilan, mudah-mudahan cicilannya cepat lunas. Yang belum pernah ke Baitullah tapi pengen banget berangkat umroh, pengen banget berangkat haji, sampai lupa padahal udah daftar haji, kelamaan nunggunya, duitnya dikorupsi, sampai lupa dia kapan berangkatnya, sampai gini hari belum juga berangkat ke Baitullah. Mudah-mudahan tadi yang jauh salam, insya Allah segera Allah berangkatkan ke Baitullah. Yang belum kawin ada tilokan, yang belum banyak katanya, yang belum kawin mudah-mudahan insya Allah Allah pertemukan jodohnya. Yang udah kawin mudah-mudahan kawin lagi. Maaf, ini kenceng amat itu ya Rabbal. Alhamdulillahilladzi akramana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah summal hamdulillahilladzi abrazana akhiriz zaman min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa karim wa an'im ala hadha nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin. Ini yang mingkem baik, hati-hati. Kenapa hati-hati? Apalagi yang menang baik. Kalau Pak menang, jegek, lawan jegek, nyender bari bengong mikirin utang. Datang Rohul Amin Jibril alaihi salam
yang minta diaminkan doanya oleh khiyarun min khiyarin, orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diaminkan beliau. Pak, yang doa siapa? Jibril alaihissalam. Yang ngaminin siapa? Rasul. Itu kira-kira doanya ampuh apa kagak itu? Gacor, top, lah yang doa Ruhul Amin, jenderal. Yang ngaminin luar biasa. Apa doanya? Bu'dan liman dzukirta falam yusalli alaika. Ya Rasul, bu'dan, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Liman dzukirta, orang kalau disebutkan namamu ka dzukirta falam yusalli alaika, dan itu orang menang baik, diam baik, mingkam baik, orang nyebut selawat kepada dirimu, maka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dia diumur-umur pinjol. Orang yang paling pelit, orang yang gak mau nyumbang sama masjid. Orang yang paling pelit bukan orang yang gak peduli sama maulid. Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan nama baginda kita Rasul, Allahumma salli wa sallim wa karim wa adim wa an'im ala hadan nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa dukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyana Muhammadin. Kita angkat tangan kita sama-sama boleh. Salatan tukhrijuna min zulumatil wahmi amin, wa tukrimuna binuril fahmi amin, wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil. Udah ya Pak? Udah ya? Belum. Lah kita mah muludan di mana aja, ama kiai mana aja, ama ajengan siapa aja, ama habaib mana aja. Kalau yang megang mik udah amin amin, jemaahnya udah amin ya robbal alamin, tinggal doa makan doangan. Betul? Alhamdulillah udah mateng. Oh ya lama, saya dengarnya udah mateng. Dia lamaan, mendebenya segitu kemarin. Ambil mana apa tadi? Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, bil khusus para kiai, para muallimin wal muallimat, para masyayikh wal asatidz, para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, al-ahibba, al-fudala, para habaib yang alhamdulillah hadir, yang mohon maaf catatannya emang orang ada ini. Jadi orang disebutin atu-atu, kalau disebutin atu-atu keburu johor katanya. Maka semua yang hadir, mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita, sepuh-sepuh kita yang alhamdulillah
maka Allah tula hayatihim, amin. Allah bahagiakan hidupnya dunia akhirat. Sebab ini hari kita lengkap dari yang recehan, gobangan, sampai yang bangkotan. Ini recehan tuh, recehan mah cuma habis digegar senok lengkeng no. Kan recehan, cuma di masjid juga kayak di pantai, cuma begini aja recehan. Yang ada gobangan mau aromanya pada lapar masih ya, menghabis teh. Ini nyender aja dah. Ya kalau nyender kenapa kan kata berasa. Gobangan. Kalau yang ini mah ketahuan rambut putih, jenggot putih, kumis putih, sampai alis pada putih. Ini apa emang? Karena pada putih udah meninggalkan dunia hitam. Iya udah meninggalkan dunia hitam ya lah. Nah, kita kan masih dalam dunia hitam dia makan. Ini mudah-mudahan baik yang recehan, gobangan, bangkotan, mudah-mudahan insya Allah hadir di sini kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para kepala lingkungan beserta jajaran dan pengurusnya, Bapak RT, ada RT? Ada. RW ada? Banyakan RT, banyakan RW? Banyakan RT kita doain. Tadi saya dibisikin katanya RT lagi promosi jabatan, mau naik jadi camat, man di Kalimantan. Udah jauh amat teh. Kita doain RT kita. Ini kalau udah RT ikut munudan kampung aman. Siapa yang bilang Rasul man ahana sultan ahana Allah. Kalau punya sultan, pemimpin yang ahan, dia peduli sama kegiatan beribadah kita, sholat jamaah kelihatan di masjid, muludan alhamdulillah juga ada di depan mata, maka itu ahana Allah, dia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kampungnya aman, nggak ada bala, nggak ada bencana. Kita doain Pak RT kita insya Allah mudah-mudahan sehat badannya, dan umurnya, gampang urusannya, banyak duitnya. Kalau udah duitnya banyak bisa bagi-bagi sama warganya. Dan syukur-syukur dari salah satu warganya atau dua orang masuk ini banyaknya orang mererot menutup. Baru ini saya lihat orang banyak banget orang laki. Biasa di mana-mana orang wadon yang penuh. Ini orang lanang banyak banget. Ini kan pasukan RT semua ini. Mudah-mudahan salah satu, dua, tiga orang mah insya Allah diajak sama RT. Bukan cuma maulid di Al-Akhyar, tapi insya Allah diajak tawaf di depan Ka'bah. Syukur-syukur kita diajak hukum di Padang Arafah. Syukur-syukur kita diajak ziarah ke rumah baginda kita Rasulullah. Pulang umroh dari Mekah dan Madinah itu RT masih ada sisa duitnya. Syukur alhamdulillah dia pulang masih bisa bikin kontrakan yang megah. Masih ada duitnya juga. Alhamdulillah RT beli mobil yang mewah. Masih ada duitnya juga. Duitnya banyak amat itu RT. Itu RT mengepet ya. Duitnya banyak amat ya. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus abang saya yang tadi sudah memberikan sambutannya, Ketua DKM Masjid Al-Akhyar yang dulu alhamdulillah saya belajar nyupir sama dia, belajar doa bangun tidur sama bangun makan sama dia. Baru saya dulu kecilnya alhamdulillah Allah berikan kesempatan nginep di rumahnya. Makanya saya kenal adik-adiknya itu pasti pada perawan. Cuman orang nyangkut jodohnya ya
Dan alhamdulillah dulu almarhum masih ada Bapak Haji Kiai Haji Mahmud Lipan. Terakhir kami kelas 2 aliyah kalau nggak salah itu, ya sama-sama datang ke sini ikut memandikan, ikut menurunkan jenazah, dan ikut akhirnya menguburkan. Dan waktu itu alhamdulillah istri beliau Ibunda Uminda Ustazah Hajah Mahmudah Naim, ya masih muda dulu mah alhamdulillah, sekarang juga muda juga. Sebab saya lihat tipe-tipe beliau tipe-tipe yang orang muda gak ada tuanya, sama kayak Ustadz Fakhrul Roji Fathini. Ya Bang Haji, mana Bang Haji? Oh repot gimana? Dari zaman dulu sampai sekarang, bapak-bapak masih ingat gak? Perhatiin mukanya. Ini Bang Haji dari dulu mukanya sampai gini hari, begitu-begitu aja. Kagak ada tua-tuanya dia mah. Mukanya baby face. Dari saya jujurkan saya mondok di Darun Najah sampai sekarang, ya alhamdulillah, ya begini aja wajahnya. Makanya dia mah nggak tua-tua, ya dia mah muda, nggak kayak orang-orang muda tua mati. Kalau dia kan muda mati. Mudah-mudahan beliau dengan amanah yang semua Allah berikan pagi hari ini tadi sudah kita dengarkan, mudah-mudahan itu menjadi doa buat kita semua, bagian wasilah Allah menurunkan rahmatnya, sehingga mudah-mudahan semua yang diusahakan mulai dari ujung dan seterusnya. Kelihatannya emang mukanya muka capek ini Bang Haji, yang mikirin acara kali ya. Ini bisa mau gimana kalau di DP katanya begitu. Kalau kiai perlu di DP katanya, udah katanya saya emang belum lunas doang kan. Iya, katanya suruh lamaan no kali ya, kali ya, ya kali begitu. Coba, sebab kalau maulid mau mohon maaf lahir batin, intinya bukan di ceramah. Tadi kan MC kita nyampein, ya, untuk acara selanjutnya adalah acara inti kita. Bukan, kalau saya mah lagi main, cucu lagi main ke rumah engkongnya, ke rumah encingnya yang alhamdulillah udah puluhan tahun belum nyampe kemari baik. Dulu saya di sini alhamdulillah masih bujangan, kalau laku. Sekarang bini saya 4. Nah, bini saya 4. Ini romannya kagak ada yang percaya ini siapa? Hah? Ya kan kalau gantengan mah gantengan Bang Haji, kalau gantengan mah jauh. Kalau potongan mah dia mah tinggalnya di namanya samping Kemang. Kalau saya mah kan sono kampung Joglo, tempat jin buang anak. Jadi potongannya udah beda. Sono mah tanah masih gope. Itu pun jualnya nggak pakai meteran, no kayak punangka begitu. Nggak kayak sekarang, sini makan sono tembok, sini tembok. Iya, jadi inti ceramah maulid itu bukan ceramah, tapi apa? Nih tadi yang bacain mau. Sebab kita paham maulid itu dengan sirah. Maka inti daripada maulid adalah yang baca maulid. Makanya mengamplopin yang maulid kudu gedean. Ini yang baca maulid tuh, ya kan? Kalau dia makannya, dia kan yang megang bas tuh, ciputak ciledug, ciputak, gak balik-balik deh, ya kan? Ini intinya ceramah, makanya itu yang bas kan ngamplopinnya biar gedean dikit. Lu gue bilangin lo, kita bagi 2 ya. Kalau saya mah ceramah, ya kan? Ya saya mah dikasih syukur, kagak ya saya tandain. Lah emang guru saya udah ngomong, kita sama-sama satu pesantren. Kalau ada kiai minta bayaran itu dosa.
Makanya saya mah nggak butuh amplop. Bang isinya, lah agak butuh juga kalau isinya daun. Lah saya mah yang penting jumlahnya. Makanya kiai udah masak banget kalau ada orang ceramah, kiai minta duit dosa, minta bayaran dosa. Yang lebih dosa lagi panitia maulid dan ceramah sampai bayar itu tambah dosa. Ya, jadi inti maulid tuh sama bocah-bocah tadi. Saya mah ya alhamdulillah ini mah dikasih kesempatan untuk sama-sama datang dan hadir, ikut menjadi saksi dari keberkahan dan syafaat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu ada bukan ya? Ada keluar ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kitab dinyatakan oleh Al-Imam At-Tabrani. Kitabnya namanya Al-Mu'jam. Juga kalau dibaca lagi kita ketemukan di Sunan Ahmad Ibnu Hanbal. Kita tahu kita di Masjid Al-Ahyar kan alhamdulillah sama-sama kita ibadah rata-rata pakai madhabnya Syafi'i, betul. Maka dia punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Kata beliau, da'autu li Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i arba'ina sanatan ba'da wafatihi. Aku mendoakan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i arba'ina sanatan 40 tahun enggak putus-putus ba'da wafatihi, setelah beliau wafat. Asal sholat ngedoain gurunya, asal sholat enggak pernah lupa sama gurunya. Maka pantas kalimat ini kita ketemukan di sunannya, sunan daripada Ahmad Ibnu Hanbal. Juga kita ketemukan ada satu kitab tafsir yang ditulis oleh Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, atau yang kita kenal dengan Imam Tafsir Ibnu Katsir. Ini tiga daripada kitab yang kita sebutin tadi, ntar boleh dicek bahwa hadirnya kita di majelis-majelis, di masjid-masjid, di rumah-rumah dalam perayaan maulid ini seringkali ada pertanyaan, emang siapa yang memerintahkan kita maulid? Ternyata yang memerintahkan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kita untuk ngaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ini katanya dipanjangin sampai nunggu Habib Mustafa Ibnu Muhammad Syahab. Ya. Kalau beliau datang Johor kita rapi, kalau dia datang asar ya kita rapinya asar, ya Pak. Beliau datang maghrib yang nginep kita di sini. Bahwa Allah yang memerintahkan kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun liya ada lakum uswah, ada contoh yang bisa kita lihat. Jadi kadang-kadang yang muda pada nanya lagi, lalu bagaimana nyontohnya? Kan Nabi kita udah kagak, Nabi kita udah meninggal, Nabi kita udah mati. Mati apa meninggal Bang? Meninggal. Kalau yang meninggal berarti sembayangnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa meninggali.
meninggal. Kalau mati berarti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kalau Nabi kita Bang Haji Oji jogroganya masih kelihatan, gampang kita nyontohnya. Asal dia johar ke masjid, kita ke masjid. Asal dia asar ke masjid, kita ke masjid. Dia mulu dan kita mulu, dan gampang nyontohnya. Jogroganya masih kelihatan. Lah ini nabinya udah wafat, nabinya udah mati. Bagaimana kita cara untuk tahu nengok bagaimana Rasul? Maka ulama-ulama bikin tuh yang namanya sirah nabawiyah, turun daripada ceritanya riwayat yang dibaca. Ada maulid tiba, ada maulid berjanji, ada simtud duror, ada hadiahu lami. Itu dalam rangka kita ngaca terhadap kehidupan kita. Sebab Rasul ini contoh yang sangat sempurna. Rasul ini contoh yang paling gampang ditiru. Rasul ngelihat apa aja, nyontoh apa aja, di beliau ada. Tadi saya ngobrol antara, alhamdulillah jamaah pada jadi guru. Saya guru Ustaz, lah Nabi ngajar, betul Pak? Makanya hati-hati sama guru. Segala guru dikata beban negara. Sejak kapan negara terbebani sama guru? Kayak Haji Muhammad Ali Nur Ali yang ada di Bekasi. Itu kalau kagak ada beliau, kagak ada guru, habis itu yang namanya cakung. Yang namanya harapan baru, harapan indah, ujung harapan. Kalau nggak ada Kiai Haji Muhammad Nur Ali, guru kita, habis itu. Oke, dikata guru beban negara. Ya. Guru mah beban gojek. Kadang-kadang keberatan dia pulang maulid, naiknya berat. Ya, dia megang setang di ugi, ya, berat amat tuh Bang, habis makan kebuli. Nabi ngajar, saya mah alhamdulillah pengusaha kontrakan. Nabi bisnismen, dagang dari Syam. Coba bayangin, Mekah, Madinah, berangkatnya kemana? Ke Syria, tempat Bang Haji Oji sekolah. Bang Haji Oji kan dia hafal Quran ke Sukabumi dari kecil, sejak jalan kecil dia udah hafal Quran. Kalau saya mah hafalnya alif-alifan doangan. Sampai di pesantren Darun Najah, pulang dari Darun Najah dia langsung ke Syria. Kalau saya mah nungguin dulu, nungguin hujan. Di tempat saya kan suka banjir tuh. Jadi kalau hujan tuh pada keberun air. Alhamdulillah saya bagian yang keberun air. Ya ada pembukaan beasiswa ke Mesir, saya daftar baik, keberun sama air, nyampe juga di sono. Dari Mekah ke Madinah ke Syria, dari Syria coba bayangin, dia sampai kemudian kemana? Ke Yordania, Yordania kemudian kemana? Ke Palestina. Itu kan Dimas itu sangat luar biasa. Kita dagang, Nabi bisnismen. Sampai akhirnya Sayyidatina Khadijah itu kemudian melihat apa yang Rasul lakukan. Itu saat kemudian beliau dagang. Ini kadang-kadang kita dagang ditanya, Bang ini KW ya? Iya, KW, tahu aja. Wah ini mah KW-nya KW 2 nih, padahal KW 5. Iya itu KW 2, padahal KW 5. Ini bagaimana kita mau dapat untung? Gampang kita, Nabi, ya kan? Saya mah jenderal, kerjaannya di kantor. Nabi strategi manajemennya luar biasa. Bikin yang namanya civil society, civic education kalau kata anak sekarang. Itu kan Nabi bikin yang muda-muda dilihat ada Mu'ad bin Jabal, ini ada guru kita, ya Ustaz Mu'ad, beliau Hidjen nih, yang ngontrol saya. Ya.
Jadi kalau rapotnya dari dia merah, saya merah. Kalau rapot dia biru, biru saya. Makanya jangan kasih merah. Nah itu, kalau kemudian yang muda-muda muat bidabang, yang muda-muda dikirim kepada apa? Son'a. Mana itu Son'a? Yaman. Makanya Nabi ditanya, ini bagaimana nanti orang kalau pada sholat ke depannya? Orang di Masjidil Haram ada yang masuk, alhamdulillah. Orang ada yang begitu sholat di depan mall, ada yang begitu sholat di mana? Di atas lokan. Itu bagaimana sholatnya? Kata Nabi, "Lau wusihat ila Son'a", meskipun ini nanti sampai dipelebar ke Son'a, itu tetap jadi Masjidil Haram. Itu Nabi. Nyontohnya gampang. Karena Nabi itu basyarun lakal basyari. Nabi itu adalah manusia sama seperti kita. Pak, ini tadi sejak dengan duduk di mari di Masjid Al-Akhyar, udah berapa kali telan ludah? Udah berapa kali? Kapan nih saya tanya nih, udah berapa kali? Pernah ya? Kita beludah. Nabi beludah kan? Beludah apa? Beludah, kenapa? Basyarun lakal basyar. Dia sama juga orang sama dengan kita. Makanya ada orang mohon maaf lahir batin ibadah, bininya sampai ditinggal, ibadah sampai diikat pinggangnya. Ada tuh yang disiarkan dalam Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, kitab yang banyak dibahas di masjid-masjid di Jabodetabek ini, ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi, yang kita kenal dengan Imam Nawawi. Hati-hati, Imam Nawawi ada dua. Satu itu pribumi, yang satu blasteran. Yang pribumi namanya Muhammad bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Andunisi, orang Banten, tetangga kita, yang alhamdulillah keturunannya habis kecuali Atu, itu pun bukan langsung tapi ponakan yang kemarin alhamdulillah jadi wakil presiden kita, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Tapi jatuhnya nggak langsung, engkongnya dia adiknya kiai daripada Imam Nawawi, jadi ponakan. Kalau yang ini namanya Al-Imam Al-Hafiz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Muhyiddin An-Nawawi. Apa yang kita kenal Imam Nawawi. Ini bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena beliau juga beludah, kita beludah. Cuma ludahnya kita kualitasnya beda sama kualitas Nabi. Betul Pak? Kan ada ceritanya itu. Nabi begitu mau hijrah kan dikepung, betul? Dikepung sama orang-orang, kemudian Nabi ngomong ke siapa? Ke Ali. Ya Ali, man nama ala firashi dakhalal jannah. Ali, ini orang udah pada di luar pada ramai tuh. Yang dicari saya. Yang mau dibunuh siapa? Saya. Yang dicari Muhammad. Yang mau dibunuh Muhammad. Maka Ali, man nama ala firashi, siapa yang berani tidur gantiin saya di kasur saya ini, dakhalal jannah, dia masuk surga. Apa kata Ali? Wa ada awwalu mujibin ila ma da'autukum ilaihi. Rasul, gak usah orang lain. Wa ana, saya yang akan tidur di situ. Awwalu mujibin, yang akan menjawab permintaanmu, menggantikanmu yang nanti bakal mati diserang sama orang kafir Quraisy. Karena dia paham sejarah Nabi. Coba kalau dia nggak paham, lah dengan saya Nabi, ono aja Abu Bakar. Karena Abu Bakar udah tua kan, di bawah tanah aja mah. Kalau saya masih muda, masa masih muda mati, udah belum kawin lagi kan begitu. Kagak dia, cuma 3 orang, Rasul, Abu Bakar, Ali. Ali yang menjawab, udah saya tidur di situ. Begitu Ali kemudian
kemudian berangkat dengan siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu kan di Ubur-Ubur juga, ya kan? Sampai akhirnya nyampe di rest area. Rest areanya namanya apa? Jabal Sur. Di Jabal Sur itulah kemudian ludahnya Nabi, itu kadarnya, khasiatnya beda sama kita. Sayyidina Abu Bakar kan gitu, dilihat-lihat, ya kan, dikorek-korek, tak dulu, lihat dulu, pas dilihat apa? Ada kalajengking, tangannya ketigit kalajengking. Diapain nama Nabi? Diludahin. Lah bocah naik sepeda, itu kalau naik sepeda kakinya pada baret, rocok, kena aspal. Itu kalau zaman Nabi mah diludahin, kempes itu merah-merahnya hilang. Lah kalau kita meludahin, jadi borok itu. Dokternya nanya, emang diapain ini kok begini? Diludahin sama bau-bau begitu katanya. Lah baunya habis makan jengkol sama makan gesek. Nih Nabi beludah, kita belum beludah, cuman ludahnya beda. Suatu ketika ada orang yang panjang umurnya, didoakan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua yang Allah kemudian mengizinkan atas doa Rasul, dua sahabat panjang umurnya. Satu itu namanya Jabir ibni Abdillah, yang kedua namanya Utsman ibnu Affan. Ini dua orang panjang umur, sampai Rasulullah cucu Nabi akhirnya berguru ke beliau. Jabir ketika melihat Nabi di masjid, itu kelihatan Nabi capek di Madinah. Dari mana capek? Karena Nabi ngomongnya udah muncrat-muncrat. Ya Bang, saya di kampung saya ada namanya pengaji kamar. Itu kalau ngajar pakai kuda, itu kalau minum pakai kirban, kulit kambing yang dijahit buat tempat minum. Dulu kita demen banget ngundang almarhum Kiai Haji Jainuddin MJ. Diundang habis Isya, datangnya jam 2. Pak, ini kita mau ludah di Al-Akhir, diundangnya jam berapa? Jam 8. Datangnya jam 2. Yang ceramah datangnya jam 2. Ini kira-kira masih pada ada apa kagak? Pada mau semua. Tapi kalau ada pengaji kamar itu, orang pada tenang, kagak mikirin pulang. Ditungguin sampai jam 2. Coba dah tuh. Kalau ada pengaji kamar, ini yang kecil-kecil yang receh begini dikumpulin. Ntar siapa ngomong, itu muncratan daripada orang yang ngomong. Kalau dia RT, besoknya jadi RT beneran. Lu ngapa jadi RT? Lu waktu kecil keluar udah RT. Banyak yang begitu. Kenapa? Jabir ngelihat Nabi ngomong udah muncrat. Ditanya, apa abang? Apakah kamu capek wahai Rasul? Bapak, sedikit. Dia pulang Jabir. Ngapain bilangin bininya? Ayang-ayang Ben. Apa ya? Ini Nabi kayak capek benar. Masak bisa? Bisa. Lihat dulu persediaannya. Oh, ada roti 10. Nabi kalau dibikinin makanan nggak pernah makan sendiri. Sebab Nabi sering bilang, makan satu bisa berdua makannya, nasi 2 bisa 3 orang makannya, bisa berempat. Makanya Nabi nggak pernah makan dewek-dewekan sebentar. 10. Bilang sama Nabi, saya bikinin makanan tapi bisikin 10 orang aja, jangan lebih. Ya Pak, 10 orang aja. Begitu Nabi lagi ngomong, selesai Jabir ngomong, Nabi, habis ini mampir ke rumah. Ngapain? Bini saya masak. Ini baru mau ngomong, tapi 10 orang aja. Nabi udah ngomong, ya ashabi, wahai saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, Jabir masak. Ini kita semua diundang makan di rumah Jabir. Kata Jabir, mampus kamu. Lah bininya udah mesen banget 10 orang aja, lengapa semua dia semuanya dibilangin.
Tapi Nabi paham nih, Jabir gelisah. Jabir, kamu pulang duluan. Nanti makanan yang buat saya tadi jangan dibuka sebelum kami semua datang. Jangan dibagiin sebelum nanti saya pegang. Jabir pulang duluan. Kata dia, mampus nih gua nih. Ntar malam gua ditabokin pakai panci nih sama bini gua. Dan bilangin 10 apa semua semujit pada datang. Datang dia, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ditanya sama bininya, gimana bang? Musibah adiknya. Kok musibah? Tadi Nabi dibilangi, belum sempet ngomong 10 orang, Nabi udah ngomong, Jabir masak. Kita diundang makan. Kata bininya, ya udah besok 10 hari kita nggak usah keluar rumah. Lah mengapa? Udah tahu miskin ngundang orang doyak benar. Kan 10 orang aja. Ya udah dah, gimana aja nanti dah. Begitu Nabi datang, Jabir, enak optimal. Mana makanannya Jabir? Dikasih. Sama Nabi diapain? Diludahin. Dibuka kitabnya ada fabasaqah. Diludahin sama Nabi. Itu nasi yang buat katanya 10 orang, yang orang udah pada datang diludahin sama Nabi. Kata Nabi, Jabir, suruh mereka pada masuk. Itu Jabir bingung, asal kebuli di sendok ajar lagi. Alhamdulillah. Iya, udah matang ada yang tadi. Asal di sendok ada lagi, asal kemudian diambil roti ada lagi. Itu Jabir nggak tahu kalau Nabi itu mesen gojek. Emang gojeknya malaikat tidur di angin baris sampai surga. Tuh ludahnya Nabi. Ya, masih banyak yang udah diceritain, ntar kali kalau saya diundang lagi. Ya, karena itu baru kitabnya doangan yang disebutin, isinya belum dikeluarin. Mudah-mudahan sehat panjang umur sehingga kita mudah-mudahan insya Allah nanti bisa belajar banyak. Banyak orang-orang soleh bilang, terakhir Profesor Dr. Yusuf Qaradawi sebelum wafat perkataannya agak mirip dengan Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi ulama besar di Mesir, wafat di rumah sakit sambil ngomong, fawastuhu, kalau kita ngungkapin isi Rasul itu gak bakal ada habisnya, waktunya gak bakal cukup. Maka nanti ada tuh Nabi kan buka kitabnya, orang ada 2 yang disembuhin, mata utang sama utangnya lunas. Utangnya lunas Pak, mau utangnya lunas? Mau? Baca kitab 3 yang tadi. 1 tafsir Ibnu Katsir, 2 hadis punya siapa? Sunan Ahmad Ibnu Hanbal, 3 punya Imam Tabrani Al-Mu'jam. Itu kalau hafal dibaca insya Allah ya meniran dan semuanya dibaca. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya turun, kita doakan orang tua kita, alhamdulillah semua, Al-Mukarramah Ustazah Mahmudah, dan semua keluarga besar mengaji dan semua pengamin dan kita para guru, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin ya rabbal Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami' masayina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha illa yaumil akhirah.
Rasul sebelum wafat, anaknya kemudian nangis. Kata Nabi, jangan nangis Neng, selesai semuanya hari ini. Sampai akhirnya beliau datang malaikat maut, tomat tukar, aku disuruh menjamin untuk mencabut nyawa. Nabi nanya juga, kaifa ummati wa ila aina ummati, umatku bagaimana nanti dan nasibnya bagaimana. Rasul sampaikan, haudukas sofil mubarak wirduna. Mudah-mudahan hari ini kita ketemu di akhir, nanti Allah pertemukan kita di pada Kausar. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya kan. Sekian, kalau ada yang seperti ladang mulai kita ngapain Pak? Memang belum pada mati nih. Masya Allah. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang nyuci kaki. Kalau ada umur kita panjang, ya numpang nyuci kaki lagi. Pokoknya yurid dari jari sayfi wurun wala burhan lima jarah lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau lidah melukai hati, entah kemana obat dicari. Usikum wa nasib taqwa faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallah khair kami ucapkan kepada Dr. Kiai Haji Ahmad Rojali LCMA yang telah memberikan nasihat, tausiah dan mauizah hasanahnya. Semoga jalan yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua.